TNI Angkatan Laut sambut kedatangan kapal perang Singapura RSS Indofor 210 yang membawa bantuan medis pemerintah Singapura. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut kembali gelar serbuan vaksin masyarakat maritim khususnya bagi anak usia 12-17 tahun. Tidak ada orang yang terlahir sukses. Tetapi dengan kerja keras dan juga kerja cerdas dapat membuat kesuksesan. Hello Nevizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 14 Juli 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut sambut kedatangan kapal perang Singapura RSS Indofor 210 yang membawa bantuan medis pemerintah Singapura. Di sana sudah ada rekan saya Safira yang akan melaporkan langsung dari JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Silakan Safira. Baik, terima kasih Letnan Uli. Ya Nevizen, dalam rangka mensukseskan program pemerintah pada pelaksanaan vaksin COVID-19, TNI Angkatan Laut turut mendukung penyerahan bantuan vaksin dari pemerintah Singapura kepada pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di dermaga JICT 203 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan berikut liputannya untuk Anda. TNI Angkatan Laut sambut kedatangan kapal perang Singapura RSS Indofor 210 yang membawa bantuan dan dukungan dari pemerintah Singapura untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Bantuan berupa pilot 250x50L oksigen cylinders, isotank, oksigen konsentraktor aksesoris dibawa oleh kapal perang Singapura RSS Indofor 210 pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di dermaga 203 Tanjung Priok, Jakarta Utara. RSS Indofor 210 merupakan kapal jenis landing platform docks yang sebelumnya telah berkali bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan misi kemanusiaan seperti Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya. Tiba di perairan Indonesia, RSS Indofor 210 disambut KRI Cucut 866 di perairan Pulau Damar untuk digait masuk ke dermaga 203 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyerahan secara simbolis bantuan oleh pemerintah Singapura diwakili oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar kepada Penasihat Khusus Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio yang disaksikan oleh Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut kembali gelar serbuan vaksin masyarakat maritim khususnya bagi anak usia 12-17 tahun. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 yang dikhususkan bagi anak usia 12-17 tahun, bertepat di Gor M. Romli Seskual, Cipulir, Jakarta Selatan. Komandan Seskual Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati yang diwakili Wadan Seskual Laksamana Pertama TNI Iman Musani menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Seskual menargetkan 1.000 anak usia 12 tahun sampai 17 tahun. Dari anak keluarga besar TNI dan anak-anak yang berdomisili di seputar wilayah Seskual, serta siswa-siswi SMP, SMA, wilayah Cipulir sekitarnya. Pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac ini melibatkan 20 orang vaksinator dari Satuan Kesehatan Seskual, RSAL Dr. Minto Harjo, Diskesal, serta Puskesmas Kebayoran Lama. Memang untuk program vaksinasi untuk remaja umur 12 tahun sampai 17 tahun ini dilaksanakan oleh Seskual. Hari ini adalah hari yang pertama. Kemudian hari ini target kita adalah 1.000 orang yang kita vaksin. Dan insya Allah akan tercapai karena pada saat ini saja sudah sekitar 200 orang yang sudah selesai kita vaksin.
nanti kita laksanakan sampai sore hari. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pimpin sidang yudisium mahasiswa S1 tahun anggaran 2021. Sidang yudisium kelulusan mahasiswa STAL S1 Angkatan ke-40 tahun 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Setelah menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, para mahasiswa Strata 1 Angkatan ke-40 tahun 2021 dari Prodi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Manajemen Industri, dan Prodi Hidrografi dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan pada sidang yudisium yang dipimpin Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Avandu Bastari di hadapan para peserta sidang yudisium. Bertempat di Gedung Auditorium GD Marore, Kampus STTAL, Surabaya. Kegiatan sidang yudisium mahasiswa STTAL tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menghasilkan hasil akhir penilaian dari seluruh rangkaian kegiatan mata kuliah mahasiswa STTAL serta memutuskan lulus tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi yang diputuskan dari hasil rapat yudisium. Kami dengan Kapten Laut Teknik Putu Eka Apriliana, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 40 mewakili STTAL Angkatan 40, izin mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan Komandan dan seluruh pejabat STTAL selama kami melaksanakan pendidikan di STTAL. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon berikan bantuan sembako kepada korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Dusun Air Besar, Kota Ambon. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Ambon menyebabkan bencana di sejumlah titik, salah satunya di wilayah Halong. Sebagai wujud kepedulian dari TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, memberikan bantuan berupa sembako kepada warga yang berdampak bencana alam banjir dan tanah longsor di Dusun Air Besar, Kelurahan Halong, Kecamatan Bangwala, Kota Ambon. Komandan Lantamal 9 Ambon, Laksamana Pertama TNI Eko Joko Wiono, melalui Danyon Marhanlan 9, Letkol Marinir Syahrial Isnadi, selaku Wadan Satgas Bencana Alam menyerahkan sembako secara simbolis kepada Ketua RT setempat sebagai perwakilan warga. Komandan Lantamal 9 Laksamana Pertama TNI Eko Joko Wiono menyampaikan bahwa pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam di Kecamatan Bangwala, Kota Ambon ini adalah sebagai wujud kepedulian Lantamal 9 untuk senantiasa meringankan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang diharapkan. Bantuan tersebut dapat membantu kelangsungan hidup dari warga, berdampak dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Lantamal 11 Merauke bekerjasama dengan Bank BNI melaksanakan program Bank BNI berbagi kepada masyarakat pesisir. Wajah-wajah penuh sukacita terlihat jelas dari sejumlah warga yang bermukim di sekitar Pantai Lampu 1 yang sekaligus merupakan kawasan Kampung Bahari Nusantara binaan Lantamal 11 Merauke ketika rombongan TNI Angkatan Laut bersama Bank BNI tiba untuk memberikan bantuan sembako. Asbotmar dan Lantamal 11 Kolonel Laut Pelaut Didi Kusyanto didampingi Wakil Pemimpin Bank BNI Cabang Merauke, Arnold A. Tasugi, hadir langsung untuk memberikan 100 paket bingkisan sembako sekaligus membagikan masker kepada warga. Dalam kesempatan tersebut, Asbotmar dan Lantamal 11 Kolonel Laut Pelaut Didi Kusyanto menyampaikan bahwa masyarakat saat ini banyak yang terkena dampak dari COVID-19. Oleh sebab itu, Lantamal 11 dan BNI bekerjasama untuk membantu masyarakat yang ada di Kampung Bahari Nusantara. Selain sembako yang dinilai sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang ini, pada kegiatan tersebut juga dibagikan masker sebagai upaya membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kerjasama dengan BNI Merauke, ini pada saat ini memang kita tahu bahwa masyarakat ini banyak yang kena dampak dari corona. Ya. Nah ini dari beliaunya ada dana CSR diserahkan kepada kita. Ini kita langsung menyasar kepada masyarakat yang ada di Kampung Bahari ini. Yang masyarakat langsung terdampak, yang saat ini memang luar biasa dampaknya, kita kasih sembako. Kemudian tidak lupa juga, ini nanti akan kita bagikan masker kepada masyarakat yang di sini. Harapan kita, ini kita membantu pemerintah untuk memutus mata rantainya.
Ini sasaran kita memang dari bantuan dari BNI Peduli ini, kita di Kampung Bahari ini. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-24, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan bakti maritim. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pangkalan Angkatan Laut Kota Baru yang ke-24, Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto, didampingi Ketua Cabang 5 Korcap 13 DCA2 Nyonya Zunik Sadirianto, memimpin langsung kegiatan bakti maritim tahun 2021, berupa kegiatan bersih-bersih pantai Gedambaan, serta pemberian bantuan sembako masyarakat pesisir yang dilaksanakan di Desa Gedambaan, Kabupaten Kota Baru. Dalam kegiatan tersebut, dan Lanal Kota Baru menyampaikan, kegiatan bakti maritim bersih-bersih pantai yang dilaksanakan kali ini memiliki tujuan agar kita bisa lebih peduli terhadap kebersihan pesisir pantai dan dapat mengurangi bahaya sampah terutama plastik. Pada kegiatan bakti maritim tersebut, Lanal Kota Baru juga memberikan bantuan berupa paket sembako untuk warga pesisir di Desa Gedambaan dengan harapan bantuan ini dapat menjadi manfaat yang bisa dirasakan oleh warga pesisir. Memperingati hari jadi Lanal Kota Baru yang ke-24 tahun. 2 hari ini bersih-bersih pesisir pantai. Dalam hal ini pantai yang terkenal di Kota Baru yaitu Pantai Gedambaan. Juga bisa menjadikan wilayah pesisir pantai Gedambaan terus terjaga kebersihannya, keindahannya untuk dijadikan daerah kunjungan wisata serta bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai Gedambaan. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Stay safe, fit, and healthy. Saya Uli, beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Seva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.